Haleluya, sahabat shalom untuk semua rekan-rekan, semua teman-teman mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Dan hari ini kita ada pengajaran Sabat, ya. Kita akan sama-sama perkatakan Yisrael. Kita akan masuk di dalam doa. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Amen. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau hari Sabat ini kami boleh fokus hidup kami untuk menerima pengajaran yang daripada Bapak Yahweh. Sebagai ibadah kami hari ini, kami mohonkan kehadiran Bapak Yahweh yang ehad di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu boleh menyertai memimpin. Biar pasukan malaikat Bapak Yahweh mengitari kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, malaikat-malaikat Bapak Yahweh akan berkemah di sekeliling orang benar. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau secure melalui pasukan malaikat-Mu yang bekerja untuk membuat setiap peralatan-peralatan device yang kami pakai, sambungan-sambungan internet terjaga semuanya dengan baik. Sehingga pengajaran hari ini menjadi berkat buat kami semua, buat saya, buat semua mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, buat para subscriber, dan juga buat dimanapun juga pengajaran ini akan didengar. Biar banyak jiwa boleh percaya akan Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, percaya akan pola yang Bapak Yahweh berikan, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa dengan pola yang benar. Terima kasih Bapak Yahweh, kami usir kekuatan roh-roh jahat yang hendak mencoba masuk, memanahkan panah-panah berapi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami usir semua roh-roh jahat itu, jangan pernah kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Kami terima berkat roti sorgawi, pengertian firman-Mu ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mulai pengajaran hari ini. Jadi pengajaran hari ini adalah pengajaran, sebentar ya, saya akan masuk 7 Januari 2023, itu adalah kalender Gregoriannya, sedangkan kalender Ibrani adalah 23 Kislu 5783. Ya, kita akan masuk dan minta tolong semua bisa di-mute. Ya. Haleluya. Ya, hari ini pengajaran daripada Sabat hari ini kita akan melihat kebenaran firman, yaitu mengenai kata Bereshit. Ya, hal ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi hari ini jauh lebih lengkap lagi dari yang pernah saya sampaikan. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau kita belajar lagi, kita mengerti akan isi hati Bapak Yahweh. Karena nubuatan yang terkandung di dalam kata Bereshit ini super dahsyat. Saya bilang super dahsyat. Dan apa yang saya sampaikan di sini itu sebetulnya masih ada lagi, saudara. Tetapi kalau saya masukkan semua, bisa memakan waktu yang cukup lama. Karena itu saya ambil yang penting-penting saja. Ya, tetapi di luar ini masih ada banyak pengertian tentang Bereshit. Saya harus kasih tahu sama saudara, jadi saudara nggak bingung. Karena ada banyak yang juga memberikan titik pandang dari kata Bereshit ini, tetapi ini yang penting, yang menjadi fokusnya yang saya berikan pada hari ini. Jadi kata Bereshit ini ada satu nubuatan di dalamnya
yang betul-betul dahsyat. Nah, untuk mengetahui kata Bereshit ini, tidak lain kita harus kembali kepada pola yang benar. Ya, pola akar Ibrani yang benar. Ini penting sekali. Kalau nggak bisa kembali atau tidak mau belajar mengenal, ya, memahami akar fondasi Ibrani yang benar, maka kita tidak bisa mendapatkan banyak hal di dalamnya. Ya, kalau kita tetap berpegang pada pola Yunani sampai matanya copot pun tidak akan menghasilkan apa-apa, ya, karena akar Ibrani itu kaya raya, ya. Kaya raya, akar pola Ibrani itu kaya raya, dan di luar pola Ibrani itu bukannya tidak punya, tetapi miskin, ya. Punya, tetapi sangat terbatas dan miskin. Nah, sekarang tinggal pilih mana. Orang kalau ditawari mau kaya atau mau miskin, pasti mereka ambil mau kaya, tetapi aneh. Banyak orang masih mempertahankan status kemiskinannya, ya, dengan pola Yunani. Ya, aneh sekali. Ini spiritual memang aneh. Karena apa? Karena setan berusaha menghalang-halangi orang itu dengan segala cara. Ada yang kasih alasan cocokmologi, ada kasih alasan macam-macam, ya. Polanya benar adalah Yunani dan sebagainya, ya. Kitab suci Perjanjian Baru itu dari bahasa Yunani dan sebagainya. Alasannya banyak, ya. Ya terserah mereka, itu pilihan mereka untuk menjadi miskin, saya bilang. Tetapi kita, ya, saya sangat suka yang kaya, yaitu kaya pengertian, kaya akan iman, kaya akan rewards masa depan, ya, dan itu hanya ditemukan di dalam pola Ibrani yang benar. Hati-hati jangan ikut pola Ibrani yang salah, seperti Rabbinik dan Talmud, ya. Saya harus menekankan dalam hal ini. Jangan masuk di dalam pola Ibrani yang salah. Ambillah pola Ibrani yang benar. Sehingga kita boleh kaya, yaitu kaya akan hikmat daripada Bapak Yahweh, kaya akan um, anugerah keselamatan, pengenalan akan Bapak Yahweh, dan itu akan membuat kita akan kaya di dalam rewards yang Bapak Yahweh percayakan atau berikan di dalam hidup kita. Ya. Kalau maksudnya reward itu upah atau imbalan. Upah, iya, oke, upah yang Bapak Yahweh akan berikan. Karena dengan pengertian yang kaya, kita bisa membagikan dan kita bisa memperlengkapi, kita bisa berubah hidup kita. Ya, karakter hidup kita diperkaya oleh kebenaran firman. Ya, dan kita akan mendapatkan upah yang ajaib, dan itu akan menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi pilihan ada di tangan saudara. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke pola Ibrani, kita tidak lepas dari yang namanya 22 huruf Ibrani. Ya, huruf Ibrani itu ada 22. Bacanya dari kanan, ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya sampai Tav. Itu total ada 22. Kalau saudara perhatikan, mengapa 22? Ya, kalau saudara lihat 2 ditambah 2 adalah 4. Ya, dan 4 itu adalah huruf Dalet. Ya, huruf Dalet adalah huruf yang keempat. Kalau saudara tahu huruf Dalet, maka piktografnya adalah pintu. Ternyata di balik 22 huruf Ibrani ini mengandung sebuah pintu. Pintu yang membawa kita ke dalam kekayaan pola Ibrani, ke dalam pengenalan akan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Karena itu bukan satu kebetulan jumlah huruf Ibrani itu ada 22 huruf, ya. Selain daripada modern Hebrew, ini adalah modern Hebrew-nya, juga bahas kata dalam huruf Ibrani itu mempunyai piktograf. Piktograf itu lambang-lambang, ya, lambang-lambang. Ya, kalau alef, ya, itu piktografnya itu sebagai kepala lembu, kemudian Beth, ya toh, itu piktografnya adalah rumah atau tenda, ya, bayit, ya. Kemudian piktografnya daripada Gimel itu sebetulnya onta, saudara, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, saya ingin sedikit tambahkan. Saudara pasti pernah mendengar yang namanya Bethlehem, ya, di mana Yeshua dilahirkan di sana,
di kandang domba, di bawah Sukot, Bethlehem. Ya, jadi ada rumah roti itu Bethlehem. Ya, jadi bahasa Ibrani itu luar biasa sekali. Ya, dan seterusnya, saudara bisa lihat gambar piktograf yang ada di layar ini. Nah, kemudian bukan cuma hanya piktograf saja yang bisa berbicara mengenai peristiwa atau kisah-kisah di dalamnya, tetapi di dalam huruf-huruf Ibrani itu juga mengandung yang namanya angka gematria, ya, angka gematria. Kalau Alef itu 1, ya, kalau Beth itu 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, dan seterusnya. Beda dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris A, ya, bahasa Indonesianya A, ya A, begitu saja, nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi kalau bahasa huruf Ibrani itu mengandung arti yang sangat dalam. Dan juga A di Indonesia itu tidak sama dengan 1, ya, huruf 1. Jadi mereka untuk bahasa Indonesia berbeda. Begitu pula dengan bahasa Inggris. Kalau ya E, and then 1 adalah 1, ya kan? Tetapi dalam gematria atau bahasa huruf-huruf Ibrani, Alef itu sudah merepresentasikan 1. Beth itu sudah berbicara tentang angka 2. Gimel itu angka 3 dan seterusnya, ya. Nah, bukan cuma angka gematria saja. Nah, jadi kita akan melihat makna-makna yang jauh lebih dalam mengenai apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ya, kita akan masuk. Nah, kata Bereshit itu di dalam bahasa Indonesianya ditemukan di dalam Kejadian 1 ayat 1 atau Genesis 1:1. Bahasa Indonesianya adalah pada mulanya. Ya, bahasa Inggrisnya adalah in the beginning. Itu adalah Bereshit. Lain kali saya akan ajarkan mengenai Kejadian 1 ayat 1 ini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini ada satu rahasia yang powerful sekali. Luar biasa sekali. Tapi saya akan berikan di kemudian hari saja. Hari ini kita akan fokus hanya di satu kata, yaitu kata Bereshit, pada mulanya. Bacanya dari kanan, ya. Dan Bereshit itu ada 6 huruf. Baca dari kanan ya. Ini modern Hebrew-nya, modern Ibrani-nya. Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Ada 6. Mulai dari kanan. Ya, perhatikan, mulai dari kanan. Ya, kalau kita baca dari kiri ke kanan, tapi kalau bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Ya, Bereshit, Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Nah, bagaimana dengan piktografnya? Kalau ini adalah modern Ibraninya, ya, bahasa huruf modern Ibrani, dan piktografnya itu adalah seperti ini. Kalau sudah lihat, Beth itu piktografnya adalah rumah. Resh itu piktografnya adalah kepala. Aleph, kepala manusia maksudnya. Aleph adalah kepala lembu, sedangkan Shin itu adalah gigi. Kemudian Yod itu tangan, dan yang terakhir adalah Taf. Taf itu adalah 2 ranting yang bersilang. Ya, jadi ini adalah piktograf daripada kata Bereshit. Bagaimana dengan angka gematrianya? Kita akan lihat angka gematrianya adalah Beth itu 2, Resh itu 200, Aleph itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Taf itu 400. Kita harus perhatikan bahwa 22 huruf Ibrani itu, ya, itu saya akan sedikit putar ke atas sehingga saudara bisa memahaminya. Saya akan kembali ke bagian angka gematria, ya. Kalau sudah perhatikan, Aleph 1 sampai Yod itu 10, dan setelah 10 itu bukan 11. Kalau Indonesia Inggris 11, akan tetapi kalau Ibrani itu kelipatan daripada 10. 10, 20, 30, 40 sampai 100. Dan setelah 100 bukan 101 atau 110, tidak, tetapi kelipatan 100. Jadi 100, 200, 300, dan 400. Itu cara perhitungan fondasi dasarnya, ya. Jadi saudara tidak
bingung, loh kenapa ada 22 kok tidak 1 sampai 22? Tidak begitu caranya ya. Dan ini merupakan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang diberikan Bapak Yahweh buat kita sebagai manusia untuk mengenal kebenaran daripada Bapak Yahweh. Ya, kita akan buka kuncinya sekarang ya. Jadi kita sudah perhatikan daripada modern Ibraninya, kemudian kita sudah melihat piktografnya dan juga kita sudah melihat gematrianya daripada Bereshit ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembukaan kunci yang pertama. Yang pertama, Bereshit itu dimulai dengan huruf Bet, bukan dengan huruf Alef. Mengapa? Jadi huruf yang pertama yang Bapak Yahweh tuliskan, ya instruksikan kepada Moshe untuk menulis, bukan Alef, tetapi Bet. Ternyata di sini ada rahasia yang luar biasa daripada huruf Bet ini, ya. Tidak pakai huruf Alef, ya, tetapi huruf Bet. Nah, kalau saya perhatikan, huruf Bet itu angka gematrianya itu 2. Dan angka 2 adalah angka gematria daripada putra Elohim. Ya. Kalau Alef itu Elohim, kalau yang nomor 2 itu biasanya dipakai oleh Son of God, putra Elohim. Kalau yang ketiga Gimel itu dipakai oleh Ruach Elohim, ya, Ruach Elohim. Jadi Beth itu angka gematrianya 2, dan angka 2 adalah angkanya, ya. Ingat ya, angkanya daripada putra Elohim, ya. Putra Elohim adalah Yeshua HaMashiach. Nah, kita akan lihat kenapa angka 2, karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya Elohim menciptakan Shamayim, langit dan bumi. Ada 2 saudara yang dilihat, yang diciptakan, yaitu Shamayim, ya, langit dan bumi. Kalau saudara lihat, Shamayim itu pakai akhiran im. Im itu berarti lebih dari 1, jamak. Kalau saudara lihat, langit ini berlapis-lapis. Termasuk nanti sampai masuk dalam sorga. Saya tidak lagi pakai kata sorga, akan tetapi saya pakai dengan kata yang benar, yaitu Shamayim. Ya, jadi banyak, karena itu Shamayim. Bukan cuma langit 1 begitu saja, tidak. Ya, tetapi Shamayim. Nah, Kolose 1 ayat 16 dikatakan karena di dalam dialah, yaitu di dalam Yeshua HaMashiach, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yaitu yang disebut Shamayim, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yeshua, dan untuk Dia, untuk Yeshua. Ya, perhatikan. Jadi Yeshua lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Yeshua adalah putra Elohim. Ingat ya, putra Elohim itu adalah istilah Yahweh di dalam bentuk manusia, ya, di dalam rupa manusia, itulah putra. Ya, bukan berarti ada putra, ada putri, Yahweh melahirkan anak laki-laki dan perempuan, tidak demikian. Ini adalah sebuah istilah saja, ya. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini. Dari Kolose 1 ayat 16. Ternyata angka 2, angka Beth itu berbicara. Yeshua yang sebagai pencipta daripada 2 tempat, yaitu Shamayim dan bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maksudnya adalah dunia alam roh dan dunia fisik. Fisik jasmaniah seperti kita sekarang. Ya, itu diciptakan. Karena itu Bereshit dimulai dengan huruf Bet, bukan dengan huruf Alef, karena ada mengandung makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Ya, ini yang pertama, dan kita akan teruskan. Nah, kalau saudara lihat huruf Bet, ya, yang paling kanan ya, Bet, saya kasih garis itu, saudara bisa lihat Bet itu bentuknya itu seperti tenda. Ya, tenda.
ada fondasinya, ada dindingnya, tapi cuma satu. Kemudian ada atapnya dan ada satu sisi yang terbuka. Itu satu sisi yang terbuka itu adalah pintunya. Ya, jadi bentuk huruf Beth ini adalah sebuah tenda. Nah, saudara bisa lihat gambarnya itu, ya, ada sebuah tenda di dalamnya. Nah, tenda itu atau rumah yang terbuka seperti itu bahasa Ibraninya, kata Ibraninya adalah bayit, ya, bayit. Hurufnya adalah Beth, Yod, dan Taf, ya, bayit. Jadi yang paling kanan ya, mulai kanan. Beth, kemudian ada huruf yang di tengah adalah huruf Yod, dan kemudian yang terakhir yang sebelah kiri adalah huruf Taf. Jadi rumah itu adalah bayit, ya. Nah, ada makna yang tersembunyi di balik hal ini, yaitu apa? Kalau saudara perhatikan, ada yod, ada taf, ada tangan, ada perjanjian, covenant, bentuknya seperti salib. Jadi maknanya adalah kalau mau masuk ke dalam Syamayim, ke dalam rumah, harus melewati yang namanya perjanjian yang telah dibuat oleh Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku," Yeshua HaMasyiah, "dia akan selamat." Ya, Yeshua adalah pintu yang terbuka itu. Pintu itu terbuka, keselamatan terbuka untuk siapa saja yang mau menerima anugerah keselamatan. Ya, Yeshua telah membukanya dan hanya ada satu jalan. Yeshua berkata, "Akulah pintu." Ya, ini sangat luar biasa. Dari huruf-huruf bayit ini sudah mengandung arti yang sangat dalam, yaitu jalan keselamatan melalui tangan yang disalibkan. Ya, jadi keselamatan untuk mencapai rumah Syamayim itu hanya melalui tangan yang disalibkan, yaitu Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, ya, yang kedua, kalau saya perhatikan lagi huruf Beth yang adalah bayit, ini mengandung dua makna, yaitu tenda juga bisa atau rumah bisa. Kalau tenda itu berarti nggak permanen, bisa dibongkar pasang, saudara. Tetapi kalau rumah itu sifatnya permanen. Nah, ini berbicara tentang apa? Coba kita lihat ayatnya, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, yang berbunyi, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar," apa kemah tempat kediaman kita? Yaitu tubuh kita, saudara. Ya, kemah tubuh kita ini adalah kemah di hadapan Bapak Yahweh. Kita dibongkar, satu kali nanti juga akan dibongkar. Entah itu rapture atau meninggal, itu namanya dibongkar. Saya lanjutkan. Elohim telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga, yaitu di Syamayim. Bagi siapa? Bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, permanen, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini satu hal yang sangat meneguhkan iman kita, bahwa Bapa Yahweh, selagi kita ada di dalam tubuh yang fana ini, selagi kita ada di dalam tubuh yang sementara ini, ya, yang sementara ini, maka Bapak Yahweh juga telah menyiapkan kepada kita yaitu tempat yang kekal, yaitu Syamayim, dan itulah Beth, bayit, rumah, ya, luar biasa sekali. Jadi kalau kita sudah ada di dalam janji keselamatan Bapa Yahweh, ya, saya percaya dengan pengertian ini kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah ditipu dengan pengajaran-pengajaran asing
di luar sana kita betul-betul mendapatkan anugerah keselamatan. Yeshua berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat dan aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Ya, luar biasa. Nah, oke, kita akan lihat selanjutnya. Yeshua masih berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Yosef Roy. Ya, bagi kita semua, saudara bisa gumamkan sendiri atau perkatakan sendiri, itu adalah tempat bagi saudara sendiri. Saudara bisa ganti mu itu dengan nama saudara. Jadi Yeshua HaMashiach sedang menyiapkan tempat bagi kita semua, ya. Dan rumah Bapa adalah Shamayim, ya. Shamayim, heaven, sorga milik Bapa Yahweh. Nah, yang selanjutnya kita ingin tahu Shamayim ini miliknya siapa, ya. Kita lihat kata berikutnya setelah Beth itu ada 3 huruf, yaitu Resh, Aleph, dan Shin. Resh, Aleph, dan Shin. Itu bunyinya, ya, pronunciation-nya atau pengucapannya adalah Rosh. Kalau saudara ingat kata Rosh, berarti saudara pasti ingat Rosh Hashanah. Ya, saudara masih ingat Rosh Hashanah? Ya. Ya, jadi itu Rosh itu adalah kepala atau pemimpin. Oke, sebentar ya, akan saya stop sebentar. Alarm saya bunyi. Sebentar ya, sebentar. Ya, saya kembali lagi. Jadi, kalau kita lihat 3 huruf setelah Beth adalah Rosh, ya, Resh, Aleph, dan Shin, yang artinya dalam terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah pemimpin. Siapakah pemimpin daripada rumah yang disebut Shamayim itu? Ya, siapakah pemimpinnya? Tidak lain adalah Yahweh. Yahweh adalah pemimpin kepala daripada rumah Shamayim. Kejadian 14 ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yahweh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, pencipta Shamayim dan bumi. Ya, jadi Yahweh adalah kepala, pemimpin, pemilik daripada Shamayim dan bumi. Ya, nah kemudian pertanyaannya adalah apa yang dilakukan kepala atau pemimpin daripada Shamayim yang bernama Yahweh itu? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah kalau saudara perhatikan sebelah kanan, ya, kata Bereshit ini ditulis dari kanan ke kiri dan arahnya adalah keluar. Kalau saudara lihat Beth itu, ya, pintunya ada di sebelah kiri, tidak tertutup, terbuka, ya, seperti tadi ada dinding dan sebagainya. Nah, itu keluar. Jadi Yahweh ini keluar dari rumah Shamayim itu. Dan untuk apa Yahweh keluar dari Shamayim? Ternyata Yahweh keluar, ya, pemimpin daripada Shamayim, pemilik daripada Shamayim, itu keluar dari Shamayim dengan satu misi, yaitu misinya ada di huruf Yod dan Taf. Yod dan Taf adalah tangan dan kedua ranting. Jadi Yahweh itu keluar dari Shamayim untuk tangannya disalibkan. Ya, untuk tangannya disalibkan. Nah, dari sini kita bisa melihat kebenarannya bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yahweh di dalam rupa manusia. Yohanes 19 ayat 19 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yeshua orang Nazaret
Raja orang Yahudi, Yeshua Hanotsri Wamelek Hayehudim. 19 ayat 20 dikatakan, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, yang mati disalib ini adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Karena itu namanya adalah nama Yahudi. Ya, bukan Jesus, bukan Yesus, tetapi Yeshua. Kalau sudah lihat di papan atas itu ada YHWH, Yod He Waw He. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa Yahweh yang keluar dari Shamayim supaya tangannya disalibkan. Untuk apa? Untuk supaya manusia dapat masuk kembali ke Shamayim, bersekutu dengan Bapa Yahweh. Yang ketiga, ya, itu yang kedua. Kalau Saudara lihat yang ketiga, perhatikan huruf Beth dan Resh sebelah kanan ya. Beth dan Resh itu kalau dijadiin satu, itu bacanya bar. Bar itu adalah son bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah putra, yaitu anak laki-laki. Bar, ya. Jadi Beth dan Resh itu kalau dijadiin satu jadi bar. Pertanyaannya adalah putra siapa? Nah, huruf berikutnya setelah Beth, Resh adalah huruf Alef. Huruf Alef adalah piktografnya kepala lembu. Dan huruf Alef senantiasa merepresentasikan tentang Elohim. Ya, karena kata Elohim itu dimulai dengan huruf Alef. Elohim. Jadi, ini putra siapa? Ternyata adalah putra Elohim. Siapakah putra Elohim? Yaitu Yeshua Hamashiach. Ingat ya, bukan berarti Bapa Yahweh punya anak begitu, tidak. Ini hanya istilah. Bapa Yahweh yang serupa dengan manusia itu disebut putra, ya. Mengambil rupa sebagai manusia itu disebut sebagai son atau putra, ya, anak laki-laki. Dan namanya diberi nama adalah Yeshua. Yeshua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yeshua, ya. Jadi kalau digabung Beth Resh Alef adalah Yeshua Hamashiach, ya. Nah, sekarang Yeshua Hamashiach, ya. Huruf berikutnya adalah huruf Shin. Apa yang terjadi dengan Yeshua Hamashiach? Ya, kalau sudah lihat huruf Shin itu piktografnya adalah gigi, Saudara. Untung ini giginya bagus gambarnya ya, rapi dan bersih. Ya. Jadi huruf Shin itu piktografnya adalah gigi. Dan maknanya adalah menghancurkan. Karena fungsi gigi itu untuk makan, ya, menghancurkan makanan di dalam mulut supaya dicerna. Ini luar biasa loh piktografi yang diberikan Bapa Yahweh. Jadi putra Elohim, Yeshua Hamashiach, ya, hancur. Apanya yang hancur? Ternyata yang hancur adalah tangannya, Yod dan Tav. Tangannya hancur di mana? Di kayu salib. Putra Elohim Yeshua Hamashiach hancur tangannya disalib. Kembali lagi, ya. Bereshit itu berkata tentang peristiwa penyaliban Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Bayangkan saudara, ini baru satu kata yang paling depan loh, dari kitab suci, dari jutaan kata di dalamnya. Kata ini sudah memiliki makna tentang penyaliban, tentang pembayaran harga agar manusia boleh masuk kembali bersekutu dengan Bapa Yahweh. Ini luar biasa. Yang keempat, kalau saudara lihat, ya, Bapa Yahweh itu concern sekali. Concern itu apa ya?
Apa Henok dia concern? Sebenarnya sangat dia itu sangat memperhatikan, ya. Sangat memperhatikan. Ya, thank you. Sangat memperhatikan. Yang diperhatikan apa? Bukan malaikat, bukan, tetapi manusia. Nah, kalau sudah lihat huruf Bereshit ini, Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf, jumlahnya itu ada 6, saudara. 6 huruf. Dan huruf 6, huruf angka 6, dalam bahasa Ibrani itu adalah huruf Waf. Ya, huruf Waf. Itu bentuknya seperti paku, memang paku. Dan salah satu artinya adalah manusia. Kalau saudara lihat huruf Waf ini, saudara akan pasti lihat mengenal yang namanya 666. Di dalam kitab Kilyahna atau Wahyu dikatakan bahwa angkanya adalah angka seorang manusia. Ya, manusia 6, huruf 6. Karena apa? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, ya. Jadi fokus daripada Bereshit adalah manusia. Kenapa? Manusia jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Yahweh juga menyediakan dirinya, ya, sebagai manusia, serupa dengan manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, supaya manusia yang jatuh ke dalam dosa itu boleh kembali diselamatkan. Jadi fokusnya Bereshit adalah untuk manusia. Saudara dan saya adalah manusia, ya. Anugerah yang luar biasa supaya kita boleh mendapat keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Kembali lagi, ya, berhubungan dengan penyelamatan manusia. Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib, dan supaya saudara dan saya diselamatkan. Yang kelima, kalau saudara lihat gematria Bereshit, kita lihat gematria Bereshit, ya. Beth itu 2, Resh itu 200, Alef itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Taf 400. Kalau kita jumlahkan semua, maka akan ditemukan jumlah kata Bereshit itu 400 ditambah 10 tambah 300 tambah 1 tambah 200 tambah 2, total 913. 913 kalau kita jumlahkan semua digitnya, itu adalah 9 ditambah 1 ditambah 3, yaitu 13. Dan 13 kalau dijumlahkan dibuat menjadi 1 digit, maka 1 ditambah 3 hasilnya adalah angka 4. Angka 4 atau huruf 4 di dalam huruf-huruf Ibrani, yaitu huruf Dalet. Dalet, Dalet itu pintu, ya. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Karena dengan Bereshit ini kita mendapatkan pintu pengenalan akan kasih daripada Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach berkata, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Ya, akulah pintu. Yeshua berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat masuk ke dalam Syamayim. Jadi kalau menolak Yahweh, menolak Yeshua HaMashiach, tidak masuk ke dalam pintu yang Bapa Yahweh berikan, tetapi masuk ke dalam pintu yang lain, lautan api, Gehenna, ya. Nah, kalau kita mendengarkan kesaksian daripada Ibu Ani, ya, yang ada di tempatnya Papi Lukas, saudara perhatikan bahwa anaknya itu meninggal usia 13 tahun. Dan saat sebelum dia meninggal, Bapak Yahweh membawa dia menunjukkan apa-apa saja yang ada di dalam alam roh. Salah satunya dia melihat gerbang. Nah, gerbang itu kan pintu, Dalet. Dia lihat Dalet dan dia lihat pintu yang terbuka, ya. Jadi pintunya terbuka. Terbuka untuk siapa? Untuk dia boleh masuk. Dan luar biasanya bukan cuma dia lihat pintu gerbang, tidak. Tetapi di atas pintu gerbang itu ada 4 huruf. Dan 4 huruf itu adalah Yod,
Hey, wow, hey, Yahweh. Itulah pintu gerbang Yahweh. Ya, jadi kalau orang menolak Yahweh, masih tetap untuk mau menyembah si Arab, si A, ya, mohon maaf, yang di sana itu tidak ada yang namanya A, nggak ada. Yang ada Yahweh. Jadi kalau orang itu akan masuk, dia berkata, aku percaya akan kitab sucimu, tapi aku juga menyembah yang mengatakan A, tidak mau mengakui Yahweh. Malaikat tidak akan membukakan pintu, dan orang itu akan ditendang ke pintu selanjutnya, yaitu Gehenna. Ya, jelas dikatakan Yahweh. Jadi orang yang menolak Yahweh masih bersikeras, oh saya tidak mau mengatakan Yahweh. Saya pakai Lord, saya pakai Adonai, saya pakai Hashem, saya pakai kata A Bapa, begitu ya, Arab Bapa, gitu. Ya, malaikat tidak bisa membukakan pintu gerbang. Siapapun itu manusianya, entah itu kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, pandai atau bodoh, nasibnya sama. Nggak peduli saudara dekat, orang tua, suami, istri, ya, atau hubungan rekan dekat dan sebagainya. Kalau sampai orang itu tidak mau mengakui Yahweh, bahaya. Apa yang dilihat oleh anaknya Ibu Aning ini, ya, juga sudah dinyatakan sama si DT Dautoni, tetapi sayangnya si DT itu hanya tidak kokoh imannya, ya, campur-campur, itu bahaya. Jangan punya iman gado-gado. Kalau gado-gado mah enak, ya. Kalau iman gado-gado bahaya, saudara. Jangan campur-campur, ya. Percaya ini, percaya itu, dijadikan satu, cari selamatnya sendiri, ya. Itu iman yang tidak baik, ya. Tidak satu, tidak hanya tunggal kepada Bapak Yahweh, ya, tapi imannya campur baur. Itu juga akan mendapat akibat yang sangat berbahaya untuk orang itu, ya. Jadi kayak campur ini campur itu, ya Yahweh, ya si A, ya itu campur jadi satu. Itu orang seperti bunglon, ya. Imannya iman bunglon, berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Karena dia mengakuin ilah-ilah asing. Bapak Yahweh berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Berarti orang yang campur-campur seperti itu, ya. Oh ya Sukot, ya Natalan, ya. Oh ya Cungkok Sinian, gitu ya. Semua dicampur. Ya, malaikat Bapaknya berkata, kamu iman campur-campur, kamu tidak punya iman yang teguh. Akhirnya jangan salahkan Bapak Yahweh kalau sampai tempat orang-orang itu ada di Gehenna. Ya, di mana Gehenna? Di lautan api. Itu sangat mengerikan sekali. Ya, yang keenam, ya, yang keenam. Di manakah Yeshua HaMasyiah disalibkan? Ternyata dalam kata Bereshit ini luar biasa. Ya, lokasi tempat penyaliban Yeshua HaMasyiah ada di dalam bentuk kode ini, yaitu yang diwakili oleh huruf Shin. Huruf Shin, kok bisa? Ya, karena apa? Karena di Yerusalem itu ada 3 lembah. Lembah Hinnom, lembah Refaim, dan lembah Kidron. Dan itu membentuk huruf Shin. Ya, Yeshua HaMasyiah mati di Yerusalem. Ayatnya di mana? Oh, ada. Yeshua berkata melalui Lukas 13 ayat 33. Dikatakan demikian, tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Siapakah yang disebut nabi ini? Yeshua HaMasyiah juga melakukan tugas kenabian, dan dia dibunuh di Yerusalem.
Dia mengatakan hal ini, dia sedang meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, dan dia tahu dia akan mati di Yerusalem. Dan ada 3 lembah di sana, yaitu lembah Refaim, Hinnom, dan lembah Kidron, yang membentuk huruf Shin. Luar biasa sekali, ya, Bereshit. Padahal ini kata Bereshit ini pada mulanya itu kalau dilihat dari sampai jarak kematian Yeshua HaMashiach itu lebih dari paling tidak minim 4.000 tahun. Tetapi huruf ini sudah dipersiapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, ini luar biasa. Ya, ini nomor saya terbalik. Ini seharusnya yang tadi yang nomor 6 ya, sekarang yang nomor 7. Ini yang nomor 7 sebenarnya. Ya, ini yang nomor 7. Ya. Nah, kapankah Yeshua HaMashiach disalibkan? Ternyata juga di dalam Bereshit ini memberikan jawabannya, saudara. Kapankah Yeshua HaMashiach disalibkan? Ya. Nah, jawabannya itu adalah yaitu di dalam huruf Yod dan Taf. Yang saya lingkari sebelah kiri atas itu adalah huruf Yod dan Taf. Ya. Huruf Yod dan Taf itu mempunyai angka gematria Yod 10 dan Taf itu 400. Yod Taf itu adalah time, ya, kali. Jadi kalau dikalikan, maka kita akan melihat bahwa kematian Yeshua HaMashiach itu terjadi 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. 4.000 tahun. Persis 4.000 tahun. Harinya sama, bulannya sama. Harinya sama, bulannya sama. Karena prinsipnya begini. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau sampai ya dia Yahweh memperlambat ketemu Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa akan bisa mengambil buah daripada buah kehidupan. Dan risikonya manusia tidak bisa diselamatkan untuk selama-lamanya. Tetapi pada saat sebelum Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, maka tidak perlu adanya korban. Jadi pada saat hari, tanggal, hari, bulan, ya, kejatuhan Adam dan Hawa, disitulah Yeshua HaMashiach mengambil kembali risiko atau kutuk-kutuknya, ya, kutuk kejatuhan itu, ya. Jadi harinya, tanggalnya, maksud saya tanggal dan bulannya sama. Yeshua HaMashiach mati tanggal berapa? Mungkin ada yang bisa tahu. Yeshua HaMashiach mati tanggal berapa? Ada yang mau jawab? Satu distrik. Ya, kurang tepat dan tidak tepat. Yeshua HaMashiach. Siapa yang tahu? Saya masih beri kesempatan. 14 Nisan. Ya, 14 Nisan. Ya, 14 Nisan. Ya, sore hari 14 Nisan sebelum matahari terbenam. Disitulah saat Adam dan Hawa juga jatuh. 14 Nisan. Ya. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa ada 4.000 tahun sampai kematian Yeshua HaMashiach. Perhatikan huruf 4 ya. Ada angka 4. 4 itu dalet. Ya, kembali lagi Saudara. 4 itu dalet. Dalet itu pintu. Siapa yang buka pintu? Siapakah pintu? Yaitu Yeshua HaMashiach. Ini bukan satu kebetulan atau cocokmologi, tidak. Ini sebuah pola yang ditetapkan Bapa Yahweh. Yod 10, Taf 400, kalau dikali itu jadi 4.000 tahun. Ya, paham ya sampai di sini. Ini ada pertanyaan, nanti saya akan jawab ya. Pertanyaan.
Ya, nanti saya akan jawab. Kita lanjutkan terlebih dahulu, ya, tidak lama lagi, yaitu bagian yang tadi yang ke-7 ya. Ini saya salah taruh angka ini. Yang ke-8 sebetulnya, yang ke-8 yang terbalik. Ya. Nah, di dalam nubuatan Bereshit ini juga mengandung nubuatan tentang bumi yang akan dihancurkan dan alam semesta yang akan hancur. Yaitu di dalam 2 Petrus 2 Kefa ayat pasal 3 ayat 10 dan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, garis bawahi kata lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan, ayat 12 lompat, dan mempercepat kedatangan hari Elohim pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi bumi yang kita pijak sekarang, komputer, laptop, semua yang kita ada di depan kita untuk streaming sekarang ini, semua yang ada di dunia ini, langit dan bumi dalam arti matahari, bulan, dan bintang-bintang, satu kali nanti, Kefa, Petrus sudah dikasih tahu oleh Yeshua, ya, dan dia tuliskan ayat ini, satu kali nanti akan lenyap, binasa oleh api. Jadi, kalau saudara masih ada yang terikat dengan hal-hal yang di dunia ini, rugi besar. Ikatkanlah diri saudara dengan Yahweh Elohim, ya, dengan Bapak Yahweh. Ikatkan roh saudara dengan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Karena tidak akan hancur, bahkan akan hidup kekal enak selama-lamanya. Luar biasa. Ya, orang-orang yang terikat di bumi ini, yang masih gandoli, itu bahasa Jawanya, ya, masih sangat-sangat memberhalakan bumi ini, rugi besar. Akan dihancurkan. Mungkin saudara akan tanya, nubuatannya ada di mana? Perhatikan huruf Alef dan Shin. Alef dan Shin yang saya lingkari itu. Kalau dibaca itu adalah ash, api, ash. Ya, ini adalah api. Ya, jadi huruf yang di tengah-tengah itu Alef dan Shin itu api. Dan kapan terjadinya? Kalau saudara kepingin tahu kejadiannya adalah lihat angka gematrianya. Angka gematrianya adalah Alef, Shin, dan Yod. 1 dikali 300 dikali 10. Yang hasilnya adalah 3000. Ya, 3000. Perhatikan ayat ini. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai 11. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, perhatikan ya, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, garis bawah di sana, Satan akan dilepas dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi itu, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, Gehenna, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam selamanya. Ayat 11, untuk mengetahui kapan api itu terjadi, yaitu lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Langit ini adalah tempat di mana bulan, bintang, matahari, komet, dan sebagainya berada. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kapan ini terjadi? Yaitu setelah masa 1000 tahun. Perhatikan bagian yang saya berikan ini.
sebelah kanan sendiri, setelah kerajaan 1000 tahun. Yang ketujuh. Disitulah ayat-ayat dalam Wahyu 20 ayat yang ketujuh sampai 11 akan terjadi. Bumi ini akan dibakar dengan api. Ya, bulan, bintang dan sebagainya akan dibakar dengan es, api. Inilah yang disebut sebagai kiamat. Ya, jadi saudara tahu posisinya setelah kerajaan damai 1000 tahun. Nah, kalau kita lihat, ya kita sudah mendekati untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, tapi kita mau terangkat terlebih dahulu. Jadi saya berikan bagannya secara lengkap. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, sudah perhatikan yang warna biru, Yod dan Taf, itu 400 kali 10, 4000 tahun. Yeshua adalah, kematian Yeshua adalah patokan waktunya, saudara. Ya, dan setelah kematian Yeshua HaMashiach, 3000 tahun kemudian, bumi ini akan dibinasakan dengan api, yaitu Alef, Shin, dan Yod. 1 kali 300 kali 10, total 3000. Jadi total keduanya adalah 7000 tahun. Hari ini kita akan masuk di dalam tahun yang luar biasa, yaitu penggenapan 6000 tahun manusia. Wow, itu ada di depan kita sekarang. Dan setelah itu, manusia akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu barulah kiamat. Secara detail saya berikan slide ini. Ingat, kita sudah masuk di dalam masa pola putaran Shemitah yang terakhir. Shemitah sudah dimulai 26 bulan September tahun yang lalu, 2022. Ya, dan sejak itu kalau dihitung 3,5 tahun kemudian, yaitu tahun 2026, sekitar Maret atau April akan terjadi rapture, yaitu bulan Nisan tahun 5786 untuk kalender Yahudinya. Ya, seperti anaknya Ibu Ani juga sudah dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach akan mengadakan pengangkatan tahun 2026. Ya, luar biasa. Ya. Anak ini meninggal umur 13 tahun. Tetapi sebelum meninggal, Bapak Yahweh juga sudah memberikan rahasia yang luar biasa, yang cocok, yang pas dengan pola yang ditetapkan Bapak Yahweh. Ya. Mungkin saudara berpikir, kalau gitu baru hanya 2 yang dikasih tahu tentang 2026. Oh, jangan salah. Bobo yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini, ya, Bobo Wong Falan, itu jauh-jauh sebelum saya mendapatkan pengertian Shemitah ini, dikasih mimpi. Ini Bobo Wong Falan ada di tengah-tengah kita sekarang. 2026 dikasih sama Bapak Yahweh sendiri, Yeshua HaMashiach. Ya, 2026. Wow, itu luar biasa sekali. Ya, padahal Bobo nggak tahu pola Ibrani, saudara. Ya, Bobo nggak ngerti pola Shemitah, ini pola bingungin, saudara. Jelimet ini. Ya, dia nggak nyampe mungkin pola pikirnya, tetapi apa yang dia dapat dari Bapak Yahweh disampaikan. Dia ngomong sama Ibu Adasa Fangfang, 2026. Kita harus jaga-jaga, saudara. Kemudian saya juga pada saat membawakan khotbah di channel, ya, yang judulnya Masa 666, itu ada satu orang, saudara, yang nge-text, ya, saudara bisa lihat sih kalau mau, ya, dia nge-text saya begini, dia leave message, maksudnya kasih note, ya, kasih catatan, Shalom, ya, Bapak Yeshua memberkati. Ini salah dia, Bapak Yeshua, enggak ada Bapak Yeshua, Adonai Yeshua benar. Ya, saya bacakan saja. Memberkati, saya memang orangnya bebal. Ini saya kutip dari apa yang dikatakan ini, ya. Saya memang orangnya bebal, tapi saya pernah dapat sesuatu dari Roh Kudus bahwa masa pengangkatan itu 2026 sesuai dengan peta zaman dari Pak Roy dan seterusnya. Ya, sudah 4 peneguhan, belum yang lainnya lagi. Kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga. Inilah nubuatan
yang tertulis dalam satu kata saja, Bereshit, itu mencakup sejak kejatuhan manusia, sejak penciptaan, sampai bumi ini dibinasakan dengan api. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Fokus kita sampai di rapture, itu target kita. Ya, setelah itu kita akan hidup di dalam tubuh kemuliaan bersama-sama Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua Mashiach dan malaikat-malaikatnya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara yang mau bertanya, saudara bisa buka mic. Ini ada tulisan di sini. Saya mau tanya ini, siapa ini? Eva ya. Iya, saya itu tanya yang ayat itu yang tadi ada itu Bapak Yahweh disalibin, ada tulisan atasnya itu tiga tulisan itu ada 3 bahasa ya Pak Roy ya? Iya, ada 3 bahasa. Karena dalam ini menggema. Salah satu mesti harus dimatikan. Saudara, ada yang di mute semua dulu. Oh, mute. Ada yang berdekatan itu ya, ada yang berdekatan. Jadi yang bergema itu biasanya saudara buka StreamYard plus saudara buka YouTube. Jadi suaranya feedback seperti itu, menggema. Ya, saya akan jawab, yaitu di dalam Yohanes 9:20 dikatakan, itu di dalam, saya akan lebih baik tunjukkan slide-nya ya. Ya, ini kan ya. Ya, Yohanes 19 ayat yang ke-20. Ya, dikatakan bahwa banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Perhatikan di sini. Yang disalib ini apakah orang Yunani? Ternyata bukan. Yang disalib ini adalah orang Yahudi. Saat dia dilahirkan, dia diberi nama Yahudi. Jadi, Pilatus saat itu dia tulis tiga bahasa. Ibrani karena tempat itu adalah Yerusalem. Orang Ibrani di sana. Latin dan bahasa Yunani itu karena saat itu pemerintahan ada di bawah kontrol atau diktator atau penguasaan daripada Romawi yang berbahasa Latin dan berbahasa Yunani. Ya. Nah, pada saat Pilatus menulis ini, saat menulis Yeshua, ternyata di dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani itu mereka tidak punya beberapa huruf. Ya. Tidak punya berapa huruf. Karena itu mereka mencoba untuk mendekatkan sedekat-dekatnya supaya dengan bahasa Latin dan bahasa Yunani kata Yeshua itu berbunyi atau bisa dituliskan dalam bahasa Latin atau Yunani. Ya, jadi apa yang tertulis dalam bahasa Latin adalah Yesus. Bahasa Yunani adalah Yesus juga, Yesus dan Yesus. Ya, itu adalah pengucapan cara yang terbaik untuk bisa menuliskan Yeshua. Ya, karena ada kata-kata yang tidak dimiliki oleh bahasa Latin dan bahasa Yunani. Jadi itu adalah cara yang paling dekat. Karena itu Yesus dan Yesus, bukan Jesus ya, nggak ada Jesus di situ, ya, bukan Yesus, bukan Yesus. Ini baru Yesus loh, ya, nggak ada J, nggak ada Y, nggak ada, ya. Itu adalah pronunciation atau pengucapan untuk mewakili Yeshua.
ya. Tapi nama orang yang disalibkan ini adalah Yeshua, bukan Yesus. Begitu. Ya, jadi jangan bingung, oh itu namanya tertulis di situ, itu bukan nama. Yesus dan Yesus dan Yesus itu bukan nama, bukan. Itu pengucapan. Kalau saya mau tanya sama saudara-saudara semua, saudara nulis Yeshua gimana caranya? Saudara pasti jawab gini kan, Y-E-S-H-U-A. Betul kan? Saya bilang salah. Itu hanya cara saudara, karena saudara hanya bisa menuliskan Yeshua dalam bentuk ABC, ABC, Y-E-S-H-U-A. Tetapi namanya bukan di situ. Namanya adalah Yod Shin Wow Ayin. Itulah namanya. Ya, paham ya? Jadi yang digantung itu huruf yang harus ditulis itu bukan Y-E-S-H-U-A, bukan. Tapi Yod, Shin, Wow, Ayin. Itu baru tepat. Itulah namanya. Bagaimana nulis Yod? Ya kita harus kembali ke huruf Ibrani. Ya, huruf Ibrani yaitu ya ini goresan yang paling atas itu kayak koma begitu, Yod. Kemudian hey, Yod Shin, ya. Shin yang kayak W, kayak W itu. Wow dan Ayin. Itu Yeshua. Ya, paham ya sampai di situ. Kira-kira bisa dipahami Hana Eva? Hana Eva di mana ini? Yang lain bisa dengar? Ya salah. Enggak, maksudnya ini tulisannya bukan J ya, A ya memang ya Pak Roy ya. Yang paling bawah ya. Tulisan yang mana? Yang paling bawah itu A ya tulisannya, bukan J ya. Yang tulisan Yesus. Iya itu A ya, bukan J ya. Itu bukan J, itu I. Oh ya makanya itu baru lihat digedein. Jadi salah tulisnya begini, dia orang dari bahasa mana tulisnya begitu ya. Yang benar kan paling atas gitu. Iya, yang paling benar ada yang paling atas, paling kanan. Iya. Jadi itu bukan J, bukan J. Dari jauh kayak J gitu. Saya baru gedein tadi I, Pak Roy ngomong I-E-S-V-S ya. I-E-S-V-S. Yesus. Cuman ya saya tanya ini, kadang orang pikir kok ini terjemahan gitu loh, karena ada bahasa Latin, ada bahasa Yunani. Makanya saya tanya ini maksudnya gimana kok bisa tulis 3 di situ gitu loh. Iya. Karena yang seperti saya jelaskan tadi. Ini mungkin ada yang bisa di-mute. Jadi enggak menggema. Jadi saya mau jelaskan bahwa saat Yeshua disalibkan, itu dekat kota, dekat Yerusalem, di luar gerbang, sedikit di luar gerbang. Ya, di luar tembok Yerusalem. Dan itu banyak orang-orang di sana, termasuk orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dan bahasa Yunani dan Latin itu adalah bahasa nasional penghubung untuk perdagangan. Ya, jadi mereka pakai bahasa Latin kalau dan Yunani. Lah mereka juga orang-orang itu nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa. Nggak ngerti kalau ditulisi bahasa Ibrani ini apa ini, kenapa kok orang ini disalib, alasannya apa ini orang disalib. Itu kan ya dipasang tulisan ini supaya orang bisa membaca, orang ini dihukum salib itu karena apa begitu. Ya karena apa dia ini dihukum disalib. Ya, jadi mereka disalib bukan disalib begitu saja, tidak. Mereka ada alasannya dan alasannya itu ditulis di atas kepala mereka. Karena itu Pilatus nyuruh pasang tulisan itu. Gitu. Nah, inilah alasannya. Alasannya orang ini dihukum. Ya, kalau cuman bahasa Ibrani, mereka nggak bisa ngerti yang bahasa Yunani sama bahasa Latin. Ya, orang Romawi nggak semua bisa bahasa Ibrani. Karena itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani, supaya orang semua pada ngerti. Nah, tetapi di dalam penulisan Latin dan Yunani,
itu adalah bukan nama sesungguhnya orang yang disalib. Karena itu hanya cara untuk mengucapkan di dalam bahasa Latin dan Yunani. Yaitu pakai Yesus dan Yesus. IESVS, Yesus. Ya. Jadi caranya gitu. Oh, supaya ngerti. Ternyata orang-orang di sana saat kumpul, kenapa ini orang Pilatus menghukum orang ini? Oh, ini ternyata alasannya dia bilang, inilah Yeshua, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Oh, ternyata orang ini adalah dihukum gara-gara dia adalah raja orang Yahudi. Nah, kalau dilihat dalam bahasa Ibraninya, karena kita kenal bahasa Ibrani, maka kita lihat Yod Shin Waw Ayin dan seterusnya, ya. Yeshua Hanotsri Wamelech HaYehudim, ya. Dan disitulah saya pakai slide yang sebelumnya lebih gampang. Ya, ini dia. Ya, Yeshua Hanotsri Wamelech HaYehudim. Ya, Yeshua orang Nazaret, raja, Wamelech, Melech itu raja, HaYehudim orang Yahudi. Oh, alasannya dia itu disalib gara-gara orang ini adalah raja orang Yahudi. Nah, kodenya di mana? Kodenya di huruf yang paling depan. YHWH. Untuk Indonesia ngomongnya YHWH. Untuk orang Inggris ngomongnya YHWH. Itu karena orang Inggris atau orang Indonesia. Tetapi yang betul adalah Yod He Waw He. Itu yang benar. Ya, bukan YHWH. YHWH itu karena kita orang Indonesia. Jadi yang benar adalah Yod He Waw He. Nah, kalau Yod He Waw He bacanya apa? Nggak lain adalah Yahweh. Begitu. Silakan punyanya Hana Eva bisa dibuka mic-nya. Iya, thank you Pak Roy. Bisa paham ya? Iya, thank you. Iya, haleluya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mumpung ini ada tulisan Yod He Waw He di atas kepala daripada Yeshua. Ya. Kalau saudara sudah paham, bagus. Dan saudara harus paham. Saya bilang harus paham. Saya paksa saudara untuk paham betul-betul dalam hal ini. Karena yang disalib itu adalah Yahweh di dalam rupa manusia. Banyak orang nggak paham di sini. Ya. Kok Yahweh bisa mati? Ya bisa mati karena dia pakai tubuh yang serupa dengan manusia. Karena itu dia bisa mati. Tapi ingat, dia mati hanya 3 hari. Dan dia kembali hidup. Ya, hidup kembali. Bangkit kembali. Dan pakai tubuh kemuliaan. Naik ke Syamayim. Ya, dia adalah Yahweh sekarang ini. Tetapi tetap kita bisa ngomong Yeshua HaMasiah karena ada tubuh kemuliaannya, begitu. Ya, saudara harus paham dalam ini karena inilah yang fondasi yang membuat saudara tidak akan terpengaruh kacau oleh pikiran-pikiran di luar yang menyesatkan. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan dalam hal ini? Saya percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Ini baru satu kata yang mengungkapkan sejak kejatuhan manusia, sejak penciptaan sampai kiamat. Luar biasa. Hanya Bapa Yahweh yang bisa mampu melakukan hal ini. Satu kata berbicara minimum 7.000 tahun. Luar biasa. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, ada lagi? Saya beri kesempatan. Ya, paham ya? Ya, kalau nggak ada kita akan sama-sama masuk dalam doa dan kita nanti akan naikkan pujian ya Yahweh Yeshua ya. Oke, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Adonai Yahweh untuk pengertian firman dari kebenaran Bereshit yang luar biasa ini. Hanya Bapa Yahweh yang mampu melakukan hal ini.
Dan kami percaya, saya percaya, kami percaya bahwa Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan kami, Tuhan saya. Saya percaya bahwa Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, saya juga percaya dan beriman, kami beriman itu adalah Tuhan saya, Tuhan kami semua. Dan saya juga percaya bahwa Roh Yahweh Elohim, Ruach Yahweh Elohim, Ruach HaKodes, Roh Kudus adalah Roh Bapa Yahweh yang menuntun kehidupan kami semua. Saya percaya, mengakui, kami percaya, mengakui, dan beriman bahwa Ruach Yahweh Elohim, Roh Kudus adalah Tuhan kami juga. Terima kasih Adonai Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach, untuk pengertian yang luar biasa ini. Memberkati sehingga banyak jiwa boleh percaya ke Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Yahweh Yeshua, 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 Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah. Oh Yahwehku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Memberkati. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.